Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam berbahagia untuk kalian semua. Kami mahasiswi praktikan PPLKKL dari STAI Al-Anwar Sarang ingin memperkenalkan diri kepada kalian semua. Nama saya Dwi Wayu Puji Wulansari, biasa dipanggil Kak Wulan. Saya berasal dari Bojonegoro. Saya Arinatul Hikmiyah, biasa dipanggil Kak Rina dari Sarang, Rembang. Selamat menikmati video yang sudah kita persiapkan. Semoga kalian senang menontonnya dari awal sampai akhir. Simak baik-baik ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar ya. Kali ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, pembelajaran 1. Selanjutnya kita akan masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi pahlawan pada masanya. Yang kedua, menunjukkan sikap yang dapat diteladani. Yang ketiga, menunjukkan sikap cara menghargai pahlawan. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seorang yang berjuang untuk negara. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mengenal pahlawan nasional. Berikut adalah pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Di antaranya ada Cut Nyak dari Aceh, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Patimura dari Maluku, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Dewi Sartika dari Jawa Barat, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, dan Silas Papare dari Papua. Semua berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia. Tanya dong. Nah, tadi kan kita sudah belajar banyak tentang pahlawan. Nah, apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional? Yang pertama ada berani, pantang menyerah dan pantang putus asa, rela berkorban, dan cinta tanah air. Selanjutnya, bagaimanakah kamu menunjukkan sikap menghargai pahlawan? Bisa dilakukan dengan mengikuti upacara bendera, saling menghormati dan menghargai satu sama lain, memupuk semangat cinta tanah air, belajar dengan tekun. Kapitan Patimura. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Drustedt di Sapurwa. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Nah, tugas buku paket halaman 97. Tulislah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan raja-raja pada masa Islam. Yang kedua, tulislah sikap-sikap yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar.
Pattimura berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh mereka. Kemudian selain Pattimura juga ada Bung Tomo. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan. Mobil itu berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion yang berbeda di dalam mobil. Nah, salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Tahukah kamu bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Nah, percobaan yuk. Nah, alat-alat apa yang perlu dipersiapkan? Ada cermin cembung seperti bagian cembung sendok atau spion, cermin cekung bagian cekung sendok, dan cermin datar, cermin untuk berhias. Nah, coba kalian tulis hasil percobaan kalian di tabel tersebut ya. Nah, cermin cembung itu bayangannya apa? Kemudian cermin cekung juga menghasilkan bayangan seperti apa? Cermin datar juga menghasilkan bayangan seperti apa? Coba kalian tulis dalam kolom hasil pengamatan kalian. Sekian, terima kasih. Selalu belajar dan tetap semangat. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sikap kepahlawanan. Siapakah pahlawan itu? Pahlawan adalah seseorang yang berjasa dalam kemerdekaan suatu negara. Mereka rela berkorban jiwa dan raga demi kemerdekaan suatu negara. Untuk itu kita harus selalu menghargai jasa para pahlawan dengan apa? Dengan belajar sungguh-sungguh dan giat serta belajar dengan tekun. Karena jika kita pandai, kita tidak akan dijajah oleh negara lain. Nah, sebanyak sekali pahlawan-pahlawan Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ada siapa saja? Ada misalnya ada Cut Nyadin dari Aceh, kemudian ada Pangeran Diponegoro, ada Kapitan Pattimura, ada Pangeran Antasari, dan masih banyak lagi. Sikap-sikap kepahlawanan mereka dapat kita teladani dan kita tiru. Seperti contohnya ada sikap berani, ada sikap cinta tanah air, ada sikap pantang menyerah, dan sikap-sikap yang lainnya yang masih banyak yang masih bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat, dan jangan lupa belajar selalu di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.